Kemudian kita akan mencari bagaimana untuk gelombang ujung bebas. Gelombang ujung bebas berbeda dengan ujung terikat ya, berarti ujungnya ini dia bebas untuk bergerak. Ilustrasinya tetap sama, maka yang berbeda itu adalah persamaan matematisnya. Terkhusus pada ujung bebas itu, maka persamaan gelombangnya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk sebagai berikut ini. Y sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan 2A sin omega T cos Kx. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan di mana letak perut dan simpul dari gelombang ujung bebas ini. Maka letak perut dari titik pantul A di sini ya, berarti kita lihat bahwa perut pertama itu dia tepat berada di titik A, oleh karena itu jaraknya itu sebesar 0 atau 0/2 dari panjang gelombangnya. Kemudian untuk perut kedua, berarti dari perut pertama kita ke perut kedua, maka jarak antara perut kedua itu sampai dengan perut pertama ada sejauh setengah gelombang, oleh karena itu posisinya itu sama dengan setengah dari panjang gelombangnya. Lebih lanjut untuk perut ketiga, berarti jaraknya itu sejauh 1 gelombang. Secara matematis, maka dapat dituliskan untuk menentukan perut dari suatu gelombang ujung bebas, dapat kita tulis dalam bentuk Pn sama dengan N kurang 1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Misalnya kita ingin mengetahui di mana letak perut kelima, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. P5 sama dengan 5 dikurang 1 dibagi 2 lambda, maka akan kita peroleh 4/2 lambda atau 2 lambda. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menentukan di mana letak simpulnya. Berarti letak simpul pertama apabila kita hitung dari titik ini ke titik A, itu jaraknya sejauh 1/4 panjang gelombang. Oke, oleh karena itu letak simpul pertama berada di 1/4 panjang gelombangnya, diukur dari titik pantulnya. Dengan cara yang sama, maka kita peroleh letak simpul kedua dan letak simpul ketiga. Secara matematis dapat kita tuliskan secara lebih sederhana untuk menentukan letak simpul keberapapun kami inginkan, dapat kita dekati dengan menggunakan persamaan berikut ini. 2N kurang 1 dibagi 4 dikalikan dengan lambda. Oke. Untuk lebih mengetahui terkait tentang gelombang ujung bebas dan ujung terikat, ayo kita kerjakan latihan soal berikut ini. Misalkan kita memiliki suatu gelombang mengenai persamaan sebagai berikut. 4 sin 2 pi t cos 4 pi x ya, dimana x dan t itu dalam cm dan detik. Kita akan menentukan berapa amplitudonya, kecepatan sudut, bilangan gelombang, frekuensi dan periode, cepat lambat gelombang, hingga letak simpul dan letak perut yang kita inginkan. Kita masuk untuk mencari amplitudonya ya. Jadi persamaan gelombang ini kalian merupakan persamaan gelombang dari ujung bebas. Karena pada persamaan ujung bebas itu memiliki persamaan umum Y, X, T sama dengan 2A sin omega T cos Kx. Ya, berarti kita temukan bahwa besar amplitudonya itu adalah amplitudo totalnya sebesar 4. Berarti besar amplitudonya itu adalah sebesar 2. Kenapa? Karena 2A sama dengan 4. Berarti A-nya itu adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bagaimana kecepatan sudutnya? Berarti kecepatan sudutnya itu adalah omeganya. Berarti omega itu adalah 2pi. Oke. Kemudian untuk K-nya, bilangan gelombangnya adalah 4pi. Jadi cukup kita mencocokkan persamaan umum dari gelombang ujung bebas tersebut. Kita masuk pada bagian yang ke D, bagaimana cara menentukan frekuensinya. Jadi untuk menentukan frekuensi, kita bisa menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi, di mana omeganya kita dapatkan sebesar 2pi. Oke, berarti 2pi sama dengan 2pi dikali frekuensi, maka otomatis frekuensinya itu sama dengan 1 Hz. Bagaimana dengan periodenya? Maka periodenya dapat kita gunakan persamaan ini. Karena periode itu merupakan kebalikan dari frekuensi, dan frekuensinya sama dengan 1, maka otomatis periodenya juga itu bernilai sama dengan 1 sekon. Kemudian kita ingin mencari panjang gelombangnya. Oke, kita menggunakan persamaan K2pi dibagi dengan lambda. Oke, di mana K-nya ini adalah sebesar 4pi. Oke, maka akan diperoleh besar panjang gelombangnya itu adalah sebesar 1/2 cm. Ya, dari sini karena persamaan
Dari frekuensi, periode, dan panjang gelombang telah kita temukan, maka dengan mudah kita bisa mencari persamaan untuk cepat lambat gelombang ya. Untuk lebih sederhana, kita menggunakan persamaan V sama dengan omega dibagikan dengan K. Dari sini terlihat omeganya itu sebesar 2pi dan K-nya itu sebesar 4pi. Maka secara otomatis kita akan memperoleh besar cepat lambat gelombangnya itu sebesar setengah cm per detik. Cara yang lain juga bisa kita dekati dengan menggunakan V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Maka setengah dikali 1 juga akan mendapatkan nilai setengah. Lebih lanjut, kita akan mencari bagaimana letak simpul ketiga. Karena ini gelombang ujung bebas, maka kita gunakan persamaan untuk mencari letak simpul ketiga untuk ujung bebas. Oke, dengan menggunakan persamaan berikut ini. Karena yang diminta itu adalah simpul ketiga, maka kita mengganti n-nya dengan 3. Berarti akan kita peroleh S3 sama dengan 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. 5 per 4 lambda. Karena lambdanya telah kita temukan, yakni setengah cm, maka otomatis letak dari simpul ketiga bisa kita peroleh, yakni 5 per 4 dikali setengah cm, maka menghasilkan 5 per 8 cm. Kemudian yang terakhir, untuk mencari letak perut kelimanya, kita menggunakan persamaan perut ya untuk ujung bebas, lalu kita ganti n-nya dengan 5. Berarti 5 kurang 1, 4 bagi 2 ya 2. Jadi letak perut kelima itu berada di 2 kali panjang gelombangnya. Karena panjang gelombangnya itu adalah setengah, maka 2 dikalikan setengah itu sama dengan 1 cm. Berarti letak perut kelima itu berada sejauh 1 cm dari titik pantulnya. Sedangkan untuk simpul ketiga, dia berada pada titik 5 per 8 cm dari titik pantulnya. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi terkait tentang gelombang berdiri, contoh kasus gelombang ujung bebas dan ujung terikat. Terus lagi untuk menentukan di mana letak posisi dan letak perutnya dari suatu gelombang tersebut. Kalau begitu sekian dari saya mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.